Selamat pagi, kita bertemu lagi setelah 1 minggu kita libur ya. Karena guru-guru sedang sibuk semua, terutama Mr. Yonas, Mr. Demas, semua deh sibuk luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan kepada setiap kami bahwa ini bagian yang paling penting dalam proses belajar di sekolah kasih bagi bangsa. Firman Tuhan adalah bagian yang paling penting karena firman Tuhan berkata begini, takut kepada Tuhan adalah sumber awal dari pengetahuan, awal dari segala hikmat dan budi yang kita perlukan dalam hidup kita. Mari anak-anak semua, bahkan setiap anggota keluarga, saya tahu di sini ada ayah, ada ibu yang juga setia mendengarkannya. Kita sama-sama kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam lalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik yang tidak pernah melupakan dan membiarkan kami sendirian di dalam hidup ini. Kadang-kadang Tuhan banyak hal yang membuat kami gentar, membuat kami bosan, membuat kami merasa tidak menentu dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan tetap menyertai kami dan menghibur kami, membuat hidup kami berarti. Kami sudah siapkan piring hati kami Bapa untuk menikmati sarapan sorgawi yang telah Engkau siapkan. Mari isi penuh, jangan kurang sedikit pun, karena kami lapar, kami haus, kami ingin Tuhan mengenyangkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siapkan piring hati kami. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Mari, minggu ini kita memasuki satu tema yang baru tentang kualitas iman. Apa sih maksudnya? Anak-anak Tuhan, warga negara sorga yang Tuhan taruh di dunia, dan khususnya bagi setiap kita di dalam negara Indonesia, Tuhan mau kita punya iman yang kualitasnya bagus. Iman yang bukan sembarangan iman. Iman yang benar-benar hidup. Karena apa? Percaya kepada Tuhan Yesus bukan bicara sesuatu yang seperti dunia berikan. Bukan bicara uang, bukan bicara kecantikan, kepandaian, kegantengan, atau segala sesuatu yang wow luar biasa. Tetapi percaya kepada Tuhan Yesus bicara iman. Apa sih iman? Iman itu adalah kita percaya kepada firman Tuhan, kita percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan nafas kepada kita. Iman meskipun Tuhan Yesus bukan patung, Allah yang bukan patung, Tuhan yang bukan patung, tetapi Tuhan yang roh. Ingat baik-baik. Hanya ada satu yang mengajarkan bahwa Tuhan itu roh adanya, yaitu pengikut Kristus. Kristus mengajarkan kepada kita, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu roh adanya.
Allah itu adalah roh adanya, bukan patung, bukan benda apapun, bukan manusia. Ada banyak nabi, tetapi Tuhan hanya satu. Dan itu harus kita percaya, yaitu Tuhan itu Yesus Kristus. Mari, minggu ini kita akan belajar tentang iman. Dia tidak terlihat, tetapi akan terbukti. Kamu berdoa sakit, kamu berdoa minta Tuhan sembuhkan, kamu percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan, itu iman. Yuk, sebelumnya kita mau naikkan dulu pujian. Kita naikkan sama-sama. Maka perkataanku, perkataanmu. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan yang hidup. Taruh di dalam hatiku. Maka perkataanmu, katanya, ditaruh di dalam hati kita, bukan di dompet. Ya, perkataan saya nggak kelihatan karena bukannya benda yang nyata, tetapi perkataan saya adalah bisa didengar oleh setiap orang yang bisa mendengar dan bisa diingat. Tetapi yang terpenting adalah perkataan Tuhan harus kita dengar, harus kita ingat, dan kita simpan di dalam hati kita, karena itulah yang akan mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa. Hari ini ada satu firman Tuhan. Kita mau baca dari Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Saya akan bacakan ya. Ini Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak termasuk para muridnya. Puji Tuhan, sampai 2000 tahun kemudian saat ini kita masih bisa mendengar pengajaran Yesus Tuhan kita. Dia katakan demikian, setiap orang yang datang kepadaku, datang kepada Tuhan maksudnya, dan mendengarkan perkataanku, perkataan Tuhan, serta melakukannya, jadi bukan hanya dengar tapi melakukan juga, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi Tuhan sedang mengajar waktu itu dan saat ini sedang mengajar kepada kita sebuah perumpamaan. Dia katakan orang yang mendengar perkataannya, yang mendengar ajarannya, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi bukan hanya dengar tapi juga melakukan. Sama seperti apa sih? Kita dengar ya. Ayat yang ke-48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Oh, sama dengan orang yang lagi bangun rumah. Jadi saat ini mungkin ada ibu bapak yang sedang berdoa. Saya nggak punya rumah, saya masih ngontrak. Atau saya punya rumah sudah jelek, nggak punya uang untuk membangun. Tapi firman Tuhan hari ini bilang begini. Orang yang melakukan firman Tuhan, bukan cuma dengar aja, sama dengan orang yang mendirikan rumah. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, artinya kita lagi bangun rumah. Terus katakan lagi, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi rumahnya dibangun di atas batu. Bukan cuma diberdiriin di atas batu, tetapi batunya itu digali. Jadi susah, bukan main kan? Menggali tanah, menggali batu itu beda. Ya, mendirikan rumah di atas batu lalu digali dalam-dalam katanya dan meletakkan dasarnya di atas batu itu. Jadi kalau bangun rumah tuh ada fondasinya, nggak cuma langsung bata berdiri, nggak bisa. Di bawahnya tuh ada dibuat fondasi lebih lebar biasanya. Nah, fondasinya itu katanya dasarnya itu dibangun di atas batu. Jadi batunya digali. Ya, buat bikin dasarnya, mau bikin fondasinya, baru nanti dindingnya baru berdiri. Terus katanya gini, ketika datang air bah itu seperti tsunami loh, ya, lebih kecil sedikit dari tsunami, dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan, anak-anak yang melakukan firman Tuhan sama dengan apa? Sedang membangun rumah. Bangun rumahnya bagaimana? Bangun rumahnya di atas batu.
bukan di atas rawa, bukan di atas rumput, bukan di atas tanah yang biasa, tetapi di atas batu. Bukan cuma berdiri di atas batu, tapi batunya itu digali dalam-dalam, lalu diletakkan dasarnya, fondasinya. Artinya apa sih anak-anak? Gali batu susah ya, keras. Artinya gini loh, kita melakukan firman Tuhan tuh memang tidak gampang. Gak gampangnya kenapa? Sulitnya kenapa? Sulitnya begini, karena di sekitar kita banyak sekali orang yang tidak suka kepada firman Tuhan. Ketika kamu sekolah, teman-teman bilang kamu gak bisa ya ulangan, nyontek aja. Gak usah repot-repot bikin PR. Apalagi nanti belajar online nih. Kita nyontek aja. Kamu buat dulu, ntar saya nyontek, besok saya buat, saya kasih kamu. Itu kan bukan firman Tuhan. Tuhan mengajar kita jujur. Tuhan mengajar kita rajin. Tapi bagaimana? Nanti saya dimusuhin. Nah, kesulitannya di situ. Bukan melakukan firman Tuhannya yang susah, tetapi yang bikin sulit adalah ketika kamu mungkin banyak yang jadi tidak suka kepada kamu karena kamu melakukan firman Tuhan. Itu kesulitannya. Tetapi firman Tuhan katakan, itulah fondasi yang harus kamu bangun. Gali dalam-dalam. Gali dalam-dalam. Kemudian, kenapa? Karena air bah datang, rumahnya nggak goyah. Air bah apa? Rumah kamu mungkin nggak pernah kebanjiran. Artinya apa? Kesulitan, kesusahan. Iman kamu tidak goyah. Ya, iman kamu nggak goyah. Rumah iman kamu nggak goyah. Anak-anak yang Tuhan sayang, lakukan firman Tuhan sama seperti engkau sedang membangun rumah. Sebentar, Miss Grace mau bersaksi. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Akan tetapi ayat yang ke-49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, nih sama-sama dengar nih, ya, tetapi tidak melakukannya, bedanya apa? Tadi melakukan, ini tidak melakukan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, sama-sama mendirikan rumah, jadi dengar aja. Sama-sama mendirikan rumah, tapi bedanya di sini. Ia sama mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi bikin rumah di atas tanah, tapi nggak pakai fondasi. Ya, kalian kan suka main susun balok ya, susun balok. Kalau nggak ada fondasi, goyang sedikit ya pasti jatuh. Ya, susun balok, benar kan belajar ya? Kalau batu bata kamu susun, kamu goyangin gitu aja jatuh. Meskipun di semen, bisa aja tetap roboh. Karena apa? Tidak tertancap di dalam tanah. Tuhan bilang, kalau saya hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, iman saya nol. Iman saya nol, iman kamu juga nol. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, itu imannya menjadi kuat. Jadi ketika ada pencobaan datang, ketika ada bujukan dosa datang, kita kuat. Karena apa? Firman Tuhan di dalam hati ini yang kita lakukan itu akan berbicara. Sama. Kalau kamu cuma dengar guru mengajar, tapi kamu tidak pernah mau bikin PR, begitu nanti ulangan, kamu pasti nggak bisa. Yang bikin PR aja masih kadang-kadang nggak bisa. Perlu latihan lagi, perlu latihan lagi. Ya, anak-anak yang Tuhan sayang, para ibu bapak, siapapun yang ikut mendengar, mari jangan cuma dengar firman Tuhan sarapan sorgawi tiap pagi, tapi lakukan. Jangan cuma nontonin saya nih, saya bukan artis, ya. Yang nyanyi di sini bukan, para penyanyi, bukan. Tetapi kami menyampaikan firman Tuhan lewat pujian, lewat firman untuk didengar dan dilakukan. Jangan hanya mendengar tetapi melakukan. Lakukan apa? Lakukan firman Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang salah. Saya ingat saya punya rumah yang hancur. Saya tidak bisa tidur kalau hujan. Saya harus duduk karena atapnya sebagian sudah tidak ada. Ya, sayang saya udah gak punya fotonya. Tapi Tuhan bangunkan rumah saya. Tuhan kirim seseorang yang katakan, Cigres, Tuhan suruh saya bangun rumah Cigres. Padahal dia gak tahu rumah saya seperti apa.
Waktu rumah itu sudah jadi, saya pindah ke rumah saya. Rumah yang bagus luar biasa. Buat saya itu sangat bagus luar biasa. Lalu saya punya lemari. Dulu saya nggak punya lemari karena rusak, karena banjir terus. Saya bilang, aduh Tuhan, saya bisa punya lemari yang bagus menurut saya. Padahal saya nggak punya uang. Lalu saya dengar suara Tuhan bilang begini, aku menabung untukmu. Wow. Saya jelas banget dengar. Waktu saya buka pintu lemari, saya dengar suara bilang, aku menabung untukmu. Artinya apa? Waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Dia siapkan berkat-berkat secara jasmani juga dia siapkan. Bukan hanya berkat rohani. Apa berkat rohani? Itu ketika ada percobaan datang, ketika ada dosa mau membujuk kita, Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan kasih kita kemenangan. Dan Tuhan kasih kita rumah di surga. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, dimanapun engkau berada, baik engkau siswa, siswi SKBB ataupun bukan, para orang tua, firman Tuhan yang datang setiap pagi lewat sarapan sorgawi atau lewat ibadah-ibadah yang lain, jangan hanya didengar, jangan hanya menonton, tapi lakukan itu. Maka engkau sama sedang membangun rumah. Dan saya percaya bukan hanya rumah rohani, bukan hanya rumah iman, rumah jasmani. Ketika engkau saat ini engkau belum punya rumah, Tuhan akan sediakan. Tuhan sedang sediakan bagi orang yang melakukan firman-Nya. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian. Kusiapkan hati ke Tuhan. Untuk apa? Mendengar firman-Mu dan aku mau melakukannya. Mari kita tundukkan kepala. Untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin. Mari, kalau engkau mau bersujud boleh. Hati kita yang bersujud terutama. Mari Tuhan Yesus, kami datang saat ini, kami telah siapkan hati kami. Kami mau dengar firman-Mu, biarkan Roh-Mu yang kudus itu saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Mari anak-anakku di rumah, siapapun yang sedang mengikuti sarapan sorgawi ini, naikkan pujian ini dengan sepenuh hatimu dan sepenuh suaramu. Tiada berubah, dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Satu kali lagi. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ada berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tiada pernah berubah ya Tuhan, firman-Mu selalu menjadi pertolongan bagi kami. Mari ya Tuhan, agar firman yang kami dengar, kami boleh setia melakukannya. Karena kami tahu dengan melakukan firman-Mu, kami sedang membangun rumah iman kami. Kami sedang membangun rumah jasmani kami juga. Karena Tuhan yang berfirman. Dan kami tidak membangun sembarang rumah. Kami membangun rumah yang kuat karena kami membangun di atas batu.
Dan kami menggali dalam-dalam dasarnya. Rumah kami memiliki dasar, memiliki fondasi yang kuat karena kami melakukan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, inilah kami, bantu kami untuk membangun rumah kami. Karena kalau bukan Tuhan yang membantu dan menolong kami, pasti kami gagal. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, agar iman kami menjadi iman yang kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa bagi setiap ibu bapak yang mendengarkan firman-Mu saat ini ya Bapak. Banyak hal yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi hamba percaya ketika mereka mendengar firman Tuhan dan mereka belajar untuk melakukannya dengan setia meskipun banyak kesulitan yang kadang-kadang membuat mereka gagal. Tetapi Tuhan, hamba terlalu percaya Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kemenangan. Roh Kudus memberikan jawaban dan mereka mengalami pertolongan yang ajaib. Ada banyak rumah secara jasmani yang Tuhan juga sedang siapkan bagi anak-anak Tuhan, pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Pegang janjinya. Lakukan firman yang Dia telah sampaikan, maka engkau akan banyak mengalami keajaiban. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi.